Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Aulia Hidayati dengan NIM A1B022067. Saya dari kelas F Manajemen Pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang peran hukum dalam ekonomi, yaitu yang pertama ada pengertian hukum, yang kedua ada tujuan hukum, dan yang ketiga ada sumber hukum. Pengertian hukum, yaitu hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau pemerintah atau larangan, di mana yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat sendiri, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah masyarakat itu sendiri. Jadi di sini menurut para ahli, yaitu yang pertama ada John Austin, yaitu menjelaskan tentang hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Dua, ada Van Ken, di mana Van Ken sendiri berbicara tentang hukum, di mana hukum adalah serumpuan peraturan yang bersifat memaksa yang di dalamnya untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Jika ada E.M. Myers, di mana hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara di dalam negeri itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan hukum, di mana hukum merupakan sistem yang menerapkan peraturan-peraturan mengenai perilaku yang benar. Hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial, ketertiban, dan peraturan pemasyarakat. Tujuan hukum sendiri ini mempunyai 3 tujuan, yaitu yang pertama ada keadilan, yang kedua ada kepastian, yang ketiga ada kemanfaatan. Contoh ketidakadilan, di mana yang pertama ada rasisme, diskriminasi yang terjadi karena ras seseorang. Kedua, ada diskriminasi, yaitu ketika seseorang atau kelompok yang berwenang membuat keputusan yang biasa. Ada ketidakadilan gender, di mana kekerasan fisik maupun non-fisik dilakukan oleh suami terhadap istrinya di dalam rumah tangganya sendiri. Ada marginalisasi, yaitu ketika sekelompok individu atau kelompok lain yang dianggap sebagai entitas yang tidak penting atau tidak ada yang berarti dalam masyarakat. Ada stereotip, di mana yaitu pelabelan atau penandaan terhadap suatu golongan tertentu yang selalu merugikan atau menimbulkan ketidakadilan. Dan yang keenam ada korupsi, yaitu di mana salah satu bentuk ketidakadilan hukum secara Indonesia. Ada sumber hukum, yaitu di mana TAP MPR 3/2000 disebutkan sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Tiga ada pasal 2 UU 12/2011 juga disebutkan bahwa sumber segala sumber hukum. Ada sumber hukum formil, yaitu di mana yang pertama ada undang-undang, ada kebiasaan atau hukum agama, yang ketiga ada traktat, yang keempat ada jurisprudensi, yang kelima ada doktrin, di mana doktrin ini yaitu secara hukum berpendapat para ahli yang diketahui kebenarannya. Dari saya terima kasih, bila ada kata-kata yang salah tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.